Tersuruk-suruk di pematang hitam kehidupan bukan berarti akan gelap selamanya. Seperti Jeffrey Al-Bukhari yang pernah tenggelam dalam nikmat narkoba dan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Ayah, saya ini kan orang buruk. Saya orang narkoba. Macam-macam lah keburukan-keburukan yang dihamparkan oleh dia. Saya bilang, itu kelengkapan. Hah? Benar. Allah ingin menyempurnakan uji dengan caranya Allah, bukan dengan caranya manusia. Nggak salah aku berarti? Nggak salah sama sekali. Oh yang benar ya, jangan-jangan karena aku anaknya ya dibener-benerin semua. Sekarang kalau uji dulu pernah mabuk, pernah narkoba, ketika kamu menjadi ustadz sekarang ini benci nggak dengan mereka? Sayang nggak? Apa sih yang mereka butuhkan? Hingga mereka itu mau menelannya sesuatu yang nilai harganya mahal, memiliki dampak yang buruk kepada dirinya. Dia tahu lah ya, kan gue ngalamin. Itu gimana cara menyembuhkannya? Bagaimana cara mendekatinya? Ketika kebenaran Allah harus disampaikan kepada mereka, uji mesti lebih tahu. Yang pertama. Yang kedua, sampai kapanpun uji tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Karena uji berawal dari satu keburukan hingga Allah merubahnya dengan kebaikan. Yang ketiga, uji meyakini bahwasanya dari buruk ke baik itu bukan alasan kalau ada manusia lain yang merubah. Tapi karena hidayah dan taufiknya Allah yang Allah berikan kepada orang itu, karena memang kemauannya Allah. Allah itu independen, tidak kausalitas, tidak sebab akibat. Bukan Allah memberi karena Allah diminta, tapi Allah itu independen. Baru membangun penelitian ke dalam dirinya masing-masing. Tiada manusia yang sempurna. Pemahaman inilah yang dibawa Jeffrey dalam meniti karirnya sebagai ustaz. Ia merasa bukan siapa-siapa dan tak membawa apa-apa kecuali dalil iman yang dititahkan Tuhan buat manusia. Rezeki, kemudian bagi-bagi senyum, bagi-bagi nasihat, dan selalu sharing. Dia mengambil satu keputusan ya, nggak begitu saja muncul, tetapi kadang-kadang juga misalnya mau ceramah gitu ya, dia ceramah dulu di depan anak-anak, di depan sahabat-sahabatnya ini. Kalau dia bercerita di depan sahabat-sahabatnya, itu berarti isi berita yang mau diceramahkan. Biasanya seperti itu kebiasaan baiknya. Yang paling bagus, sampaikan sesuatu itu dengan hati, maka akan sampai ke dalam hati. Apalagi dalam kewilayahan mengajak orang-orang beriman. Sampaikan dari hati dengan penuh ikhlas, dengan penuh cinta dan kasih. Karena kasus yang terjadi, banyak orang pandai menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran Allah dan bisa diterima dengan baik, tetapi tidak bisa menimbulkan kekuatan seseorang untuk melakukan kebaikan. Para jemaah-jemaah itu semuanya sudah biasa mendengarkan tausiah-tausiah kebenaran. Tapi kenapa kok tidak memiliki kemampuan dan kekuatan menjalankan kebenaran? Kemauan, kesempatan, dan kemampuan menjadi hilang. Wah, dia belajar. Dalam masa pencarian jati diri, Jeffrey Al-Bukhari pernah menyentuh dunia entertainment, melakoni peran akting dan bersentuhan dengan kamera di lokasi syuting. Layaknya anak muda pada umumnya, maka Jeffrey juga memilih tempat nongkrong yang membuatnya bagai pengembara, sebab rumah jarang ia tinggali. Inilah ruang-ruang penuh makna dalam kehidupan UJ. Saya juga tinggal di sini, tinggal sama Gugun, terus juga Jeffrey atau UJ juga. Awalnya sih datang, lama-lama juga akhirnya nginep permanen, jadi nggak pulang-pulang juga. Kalau UJ sendiri dia lebih senang di sini. Dulu sini ada kursi. Jadi dia suka duduk di sini, terus sambil main gitar biasanya. Kalau pagi dia suka main gitar, buka baju gitu, pakai celana panjang, celana cutbray Gun ya. Dia main gitar, dia suka di sini, lebih suka. Ya saya ingat dia suka di sini. Jadi dapat dikatakan tahun 93 sampai 97 hampir tiap hari. Jeffrey juga ada di sini. Awalnya itu dia cuma datang, nginep, pulang berapa hari, terus datang lama-lama betah. Akhirnya nginep permanen, dia bawa kasur busa sendiri ke sini. Terus nggak pulang-pulang. Paling pulang cuma ada dua alasan. Pertama dia mungkin udah nggak ada duit, pulang. Kedua kalau di sini udah nggak ada makanan. Nah biasa kalau nggak ada makanan ngajak saya mau Gugun tuh ke rumah ibunya di Pangeran Jakarta, ke rumah Umi.
Nah, nanti kita bawa tuh biskuit, kaleng, gitu ya. Makanan-makanan dari rumah uminya kita bawa dari sana, dari rumah uminya kita bawa ke sini. Di sini. Jadi jarang dia, bahkan dia kalau misalnya ada syuting, ya udah kalau lokasi syuting nanti pulangnya pasti ke sini. Anak muda bernama Jeffrey itu pada akhirnya berhasil menyatukan dua dunia yang berbeda menjadi satu, yakni dakwah dan entertainment. Kelak, publik di tanah air akan mengingat berbagai karya lagu Jeffrey yang ia lantunkan dalam kemerduan tembang religi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Berjaket kulit, duduk di atas motor besar, dan menyusuri jalan-jalan adalah potret lain dari seorang Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Gaul, begitulah ia dijuluki. Seperti kelana jiwa yang terus mengembara, menjumpai wajah-wajah di setiap kelok penjuru, tanpa membeda-bedakan siapa dia dan dari mana asalnya. Dan cerita tentang kepergian sang pengelana itu masih mencekat benak orang-orang di sekitarnya. Yang tahu akan beliau, itulah di mana tempat beliau mengeluarkan rasa emosional beliau yang negatif ya. Karena biar bagaimanapun beliau manusia, ada hawa kesel, hawa boring, ada hawa pasti kesetresan beliau dalam sisi negatif pasti ada, dan itu beliau tuangkan di motor. Mau meninggal kurang sekitar 7 jam mungkin, sore hari, dan jam 2 dia diam sendiri menangis di musola atas, tak buka selambung. Kok nangis? Yang katanya jatuh tempo, yang katanya cahaya, Jeffrey tahu gimana? Itu ada itu cahaya kan, ada 2 itu. Ayah kelihatan? Enggak, itu ayah 2 itu. Dari tadi tak tanya, kamu kenapa kok bilang jatuh tempo, jatuh tempo? Tak kejar ayah, tak ikuti suaranya jatuh tempo, jatuh tempo, jatuh tempo, jatuh tempo. Ternyata yang manggil-manggil itu bukan itu ayah, di luarnya alam ini ayah. Jeffrey mau diajak pergi ke luarnya alam ini. Sekitar jam 7 itu dia sudah nyuruh nyalakan motor sama si Mustafa. Os, nyalakan motor itu, nyalakan yang ninja itu. Jadi mau keluar, jadi ayah berat pikiran saya, nggak tahu, berat aja. Padahal dia jago naik motor itu, tapi kenapa kok berat aja saya itu? Ada hal yang tidak percaya. Kalau saya boleh ngomong dan dia menyaksikan, Uje, kamu hebat.